Pemirsa Anda kembali menyaksikan program Juru Bicara. Kita masih membahas mengenai persiapan atau menyongsong puncak KTT G20 nantinya. Dan Pak Dirjen, kita lanjutkan lagi Pak pembahasan mengenai bagaimana layanan dan fasilitas kesehatan yang kita persiapkan untuk mendukung pelaksanaan dari KTT G20 yang akan dilaksanakan di Bali pada bulan November nantinya Pak Dirjen. Ya, jadi pelayanan kesehatan ini juga sangat penting ya. Selain kita sendiri ini kan masih mengalami pandemi ya, belum dinyatakan oleh WHO sebagai endemi ya. Karena itu kita harus mempersiapkan. Bahkan ketika tidak ada pandemi pun layanan kesehatan tetap harus kita sediakan. Nah, dalam hal ini Kementerian Kesehatan sudah melakukan berbagai persiapan ya untuk menyediakan fasilitas kesehatan di hotel utama atau main venue yakni di Apurva Kempinski Nusa Dua Bali dan Ya. juga seluruh hotel tempat para delegasi menginap. Juga di bandara disiapkan. Nah, untuk fasilitas pelayanan kesehatan KTT G20 ini kita telah menyiapkan 1 unit klinik bagi VVIP dan 22 unit klinik bagi delegasi. Kemudian ada 4 unit tim mobile bagi VVIP dan 9 unit tim mobile bagi delegasi. Jadi yang bisa berpindah-pindah ya ini. Kemudian ada 7 rumah sakit internasional dan daerah yang menjadi rujukan. Kemudian kita siapkan juga mini ICU di Apurva dan 21 hotel tempat para delegasi menginap. Dan mini ICU ini dilengkapi tempat tidur pasien, tempat tidur periksa, meja, serta mobile ventilator jika ada kegawat daruratan jantung atau paru-paru misalnya. Mudah-mudahan tidak terjadi. Kemudian para dokter juga disiagakan di mini ICU. Ya, kemudian termasuk berbagai dokter spesialis, diantaranya spesialis jantung, anestesi, pun dokter umum dan para perawat terlatih juga kita siapkan. Mini ICU dibangun di Apurva dan 21 hotel ya, tadi sudah saya sampaikan, rinciannya 10 hotel di Nusa Dua, 3 hotel di Kute, 3 hotel di Tuban, 3 di Jimbaran, 1 di Sanur, serta 1 hotel di Uluwatu. Protokol kesehatan tetap akan kita berlakukan ya selama persiapan hingga pelaksanaan KTT G20 karena tadi kita masih pandeminya belum dicabut ini menjadi endemi oleh Ya. WHO. Kita kan mengikuti WHO. Dan para delegasi sebelum berangkat telah diwajibkan memenuhi sejumlah persyaratan melalui aplikasi Peduli Lindungi. Baik Pak Dirjen, dengan segala hal yang telah kita persiapkan mulai dari infrastruktur, juga jaringan telekomunikasi, media center, dan juga fasilitas kesehatan. Bagaimana Pak Dirjen mungkin terakhir bisa disampaikan juga sarannya kepada atau himbauan kepada seluruh peserta KTT G20 atau bahkan masyarakat, wartawan yang akan meliput kegiatan tersebut memanfaatkan segala fasilitas yang telah kita persiapkan untuk dapat menyukseskan pelaksanaan KTT G20. Silakan Pak Dirjen. Iya, yang pertama tentu saja saya mengajak kita semua, panitia, kementerian, lembaga, kemudian media lokal, dan masyarakat secara umum, marilah kita menjadi tuan rumah yang baik. Indonesia terkenal dengan keramat tamahannya, marilah kita sambut para delegasi ya, dengan keramat tamahan tersebut, begitu. Nah, yang kedua, kepada para delegasi yang datang dari luar negeri maupun media asing, silahkan menikmati berbagai fasilitas yang sudah kita siapkan sesuai dengan aturan yang berlaku dan syukur-syukur nanti mereka bisa kembali ke Bali lagi untuk berlibur begitu. Kira-kira seperti itu imbauannya. Mari kita sukseskan KTT G20 di Bali 15-16 November 2022.
Baik, kita berharap KTT G20 nantinya benar-benar akan sukses dan bisa memberikan berbagai masukan untuk segala aspek yang ada di dunia, khususnya bagi peserta atau anggota dari G20. Ini Pak Dirjen. Terima kasih Pak Dirjen telah berdiskusi dalam program Juru Bicara kali ini mengenai menyongsong puncak KTT G20. Kita akan ikuti perkembangan dari pelaksanaan KTT G20 selanjutnya. Terima kasih sekali lagi Pak Dirjen. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pemirsa, terima kasih bagi Anda yang telah menyaksikan program Juru Bicara. Tadi kita membahas mengenai bagaimana persiapan dari puncak KTT G20 yang akan dilaksanakan di Bali pada bulan November mendatang. Saya Mona Azarini Sak pamit, selamat malam dan sampai jumpa.